Kita bisa bayangkan, kalau kita tidak swasembada beras di tengah konflik di mana-mana, di tengah perang di mana-mana, sumber import beras kita tadinya adalah Thailand dan Kamboja dan Vietnam. Sekarang Thailand sama Kamboja perang terus. Salah satu landasan pertama dari strategi transformasi bangsa yang saya canangkan, yang saya tawarkan kepada rakyat sewaktu saya dan saudara Gibran mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, kita maju ke hadapan rakyat dengan sesuatu strategi tertulis, strategi terukur, strategi melalui kajian puluhan tahun, strategi yang kita yakini, yang kita sebut strategi transformasi bangsa, di mana esensinya adalah yang pertama, bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan. Tidak ada bangsa yang merdeka bila mana bangsa itu tidak bisa menjamin makan untuk rakyatnya. Dan awalnya adalah swasembada beras, karena beras adalah makanan pokok kita. Tapi yang dikatakan swasembada pangan adalah tidak hanya beras, jagung, singkong, dan yang lain-lain. Swasembada pangan artinya adalah karbohidrat dan protein. Kita harus swasembada protein. Dan juga selain swasembada pangan, dasar selanjutnya adalah swasembada energi. Kalau kita tergantung dengan bangsa lain untuk energi kita, tidak mungkin kita makmur. Tidak mungkin kita lepas dari kemiskinan. Saudara-saudara, strategi ini ternyata dibenarkan oleh dinamika dunia. Kita bisa bayangkan, kalau kita tidak swasembada beras di tengah konflik di mana-mana, di tengah perang di mana-mana, sumber import beras kita tadinya adalah Thailand dan Kamboja dan Vietnam. Sekarang Thailand sama Kamboja perang terus. Setelah perang, negosiasi, gencatan senjata, damai, meletus lagi. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan, amankah kita tergantung import dari negara yang konflik? Salah satu sumber makanan kita juga dari India. India perang sama Pakistan. Saudara-saudara, kita juga pernah mengalami COVID. Semua negara pengekspor makanan menutup. Kita tidak bisa import walaupun kita punya uang. Dan import berarti devisa kita keluar. Jadi saudara-saudara, pangan dan energi harus kita mandiri. Harus kita mandiri. Alhamdulillah, target yang saya berikan kepada tim
timpangan kita. Saya berikan target waktu awal pemerintahan yang saya pimpin adalah 4 tahun untuk swasembada pangan. Alhamdulillah, Desember 31 tahun 2025, waktu 24.00 bisa kita dengan resmi mengatakan di tahun 2025 Republik Indonesia swasembada beras. Dan saya juga cukup merasa besar hati, bangga bahwa hari ini cadangan beras kita di gudang-gudang pemerintah Indonesia adalah yang tertinggi selama sejarah berdirinya Republik Indonesia. Pernah di pemerintahan Presiden Soeharto, kita di puncaknya pernah punya cadangan beras di gudang pemerintah 2 juta ton. Hari ini cadangan beras kita di gudang pemerintah lebih dari 3 juta ton. Tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Ini saya kira adalah akibat kerja keras semua unsur. Saudara-saudara sekalian, kita juga mencanangkan di awal pemerintahan program makan bergizi gratis. Pertimbangannya sangat sederhana, bahwa dari semua kajian rata-rata 1 dari 5 anak Indonesia kekurangan gizi. 20%. Di beberapa daerah sampai 30% lebih. Itu yang jelas dikatakan malnutrisi, stunting. Badannya sangat lemah, pertumbuhannya tidak normal. Kemudian ternyata puluhan juta anak-anak Indonesia berangkat sekolah tanpa makan pagi. Banyak juga makan mereka hanya nasi dengan daun-daun. Untuk itu kita telah melihat contoh-contoh banyak negara, dan kita canangkan makan bergizi ini. Kita mulai dengan 6 pada tanggal 6 Januari 2025. Hari ini adalah 6 Januari 2026 dan kita sudah mencapai hari ini, dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat. 55 juta